Kalau kita hitung-hitung, pikir-pikir, kita merayakan 75 tahun itu pada tahun 2004. Itu artinya sekitar 13 tahun sudah lewat. Jadi berarti lagi 14 tahun ke depan kita merayakan 100 tahun. Tonggak 100 tahun ini mau kita tandai dengan apa? Kita ingin supaya sejarah lembaga pendidikan yang sudah berkiprah sampai dengan 87 tahun ini tetap berkualitas. Sehingga siapapun yang keluar dari seminari ini selalu punya satu kerinduan, satu mimpi untuk back to our home. Dia kembali ke kita punya rumah sendiri. Jadi ini home bukan house. Memang sebenarnya kalau kita omong tentang seminari ini dan seminari pada umumnya, hal yang sangat membantu untuk pengembangan mutu pendidikan itu pertama karena kita memiliki pedoman pembinaan, pedoman pendidikan yang jelas. Pedoman pendidikan itu termuat dalam Optatum Tutius, Dokumen Konsili Vatikan kedua, dan juga dalam hukum kanonnya. Apa yang dikonsepkan oleh pemerintah full day school itu kan mimpi besar Indonesia yang sebenarnya itu sudah dibuat oleh gereja dalam hal ini di seminari-seminari. Itu sudah diterapkan. Dengan demikian pagi sampai malam adalah satu proses pendidikan. Itu saja yang saya kira sudah satu nilai plus. Di sini kita tegasnya itu ke anak benar latihan disiplin dulu, sopan santunnya, tegur sapanya bagaimana, itu etiket ya. Nah, lebih ke situ. Sesudah itu latihan yang dasar sebenarnya. Disiplinnya seperti apa, nilai tanggung jawabnya bagaimana. Ya, kemudian itu dibingkai dengan hal yang paling penting di seminari ini, silensium itu. Kalau disiplin itu sudah menjadi bagian dari diri kan enak, nanti yang lain kan ikutan yang lain itu kan mudah dibentuk. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana nilai kejujuran.
seminari harus tetap mempertahankan prestasi. Prestasi itu untuk kita satu hal yang wajib. Tidak hanya dipikirkan sambil lalu, tetapi harus menjadi fokus dari seluruh pendidikan kita. Prestasi dalam arti pengembangan dirinya, karakter manusianya, semua itu. Kita berbicara prestasi dalam konteks integritas. Ada 3 hal yang mau dikatakan di seminari anak ini. Pertama, disiplin diri. Kedua, aktualisasi diri. Dan ketiga, spiritualitas. Ya, itu ditanamkan. Kadang-kala banyak anak mengeluh tentang kebosanan, tetapi secara psikologis itu sesuatu yang wajar dan kita dampingi. Kita katakan kepada mereka bahwa kebosanan adalah sesuatu dampak lanjut dari rutinitas. Tetapi itu bukan satu langkah berhenti, tetapi harus ke langkah maju. Mengajar di lembaga ini, namanya lembaga khusus calon imam, mesti ada nilai plusnya. Dari itu pertama komitmen kita sangat dituntut. Komitmen ini kan namanya juga kalau kita bilang ya taruhannya, taruhan. Komitmen itu kan taruhan. Taruhan kita, jadi di mana kita mengabdi di situ taruhan kita ada di situ. Ya seluruh kita mengabdi dalam taruhan itu. Latihan yang saya buat itu masuk di bagian kerja itu. Kerja saja sudah menjadi satu pintu masuk pembentukan karakter. Dia wajib, yang belum tentu di rumah dia disuruh kerja. Di seminari dia sudah terencana 1-2 jam kerja sore hari, didampingi oleh romo tertentu. Anak-anak harus bisa bekerja. Artinya benar mereka tahu bahwa pengalaman kerja itu bukan hanya untuk mereka, tapi mereka tahu bahwa orang tuanya tidak sebegitu gampang untuk mendapatkan sesuatu. Itu hasil dari kerja, dari keringat orang tua, dan mereka harus merasakan itu bukan sesuatu yang gampang. Sarana prasarana, itu yang kita bicara tentang bangunan-bangunan kita yang ada. Jadi di bidang itu kita berpikir mulai membuat penataan ulang sarana-sarana mana dalam lembaga pendidikan ini yang katakanlah masih bisa digunakan untuk sekian tahun ke depan, mana yang kita anggap sudah tidak layak huni. SMA ini memang bangunan ini sebenarnya dibuat kemudian dari unit B dengan unit B dan C. Tetapi harus disadari bahwa bangunan yang meskipun dibuat kemudian menggunakan kualitas bahan yang tidak terlalu bagus, terutama pasir pada waktu itu, bangunan ini kemudian menjadi bangunan yang kelihatan lebih tua dan lebih cepat rusak daripada bangunan yang dibuat lebih dahulu. Contoh kamar tidur SMA itu bangunan yang dibuat pada tahun 50-an. Tetapi tingkat kerusakannya tinggi sekali. Maka pada tahun 2012-2013 itu kita merubuhkan total bangunan itu, baru membangun baru seperti yang sekarang ini ada. Ruang-ruang kelas sekarang kelihatannya hampir seluruhnya kita rehab. Tetapi masih harus dipikirkan lagi itu aula rekreasi para siswa dengan kamar makan para siswa. Itu yang perlu direhab. Kamar makan itu kita harus merencanakan untuk rehab berat.
tapi sekaligus juga desain ulang model bentuk kamar makannya. Sementara itu kita juga butuh unit-unit baru yang harus dilengkapi lagi di tingkat SMA. Katakanlah perlu ruang lain untuk pembinaan. Paling kurang beberapa tempat akan diisi dengan gedung-gedung tertentu yang sekarang kelihatannya masih kosong, lokasi-lokasi. Katakan di mana siswa bisa beraktualisasi diri. Ya, beraktualisasi diri ya membutuhkan ruang. Ya, ruang seperti itu ya itu nampak dalam katakan satu ruang yang cukup luas, di mana di situ apa saja yang bisa mereka buat. Ya, selama ini masih terbatas di ruang-ruang kelas, dan itu rasanya tidak mencukupi. Sedangkan di SMP itu banyak sekali tingkat kerusakannya. Selain bahwa bangunan itu memang bangunan tua dan unit-unit yang bangun lebih dulu, tetapi juga unit-unit bangunan di SMP itu banyak yang belum direhab. Ruang kelas itu oke, tetapi ruangan-ruangan lain itu yang belum. Kamar makan kita sudah bangun baru. Yang sekarang kiranya tantangan yang paling berat untuk di SMP adalah membangun ruangan kamar tidur. Memang ada cukup banyak orang tua memang sudah menyampaikan itu, lalu mereka bilang, Romo, ini memang sudah harus direhab ini, bila perlu direhab total ya. Ya memang kita niatnya ke sana itu, tapi ya, kita mau kekuatannya bagaimana ini? Kalau mau mengandalkan kan selama ini kalau kita belajar dari kamar makan itu kan benar kekuatan utamanya itu adalah orang tua dari seminaris itu, dari SMP sampai ke SMA waktu itu dikenakan semuanya itu dikenakan biaya dengan golongan masing-masing itu. Tapi kalau yang ini memang kita tidak bisa membayangkan memang harus seperti itu, tapi agak berat ini. Kamar tidur yang ada ini kapasitasnya, dari segi kapasitasnya sudah tidak memadai. Lalu usianya sudah tua dan tingkat kerusakan berat. Dari pikiran kita ke depan, kamar tidur ini harus menjadi prioritas perhatian kita dengan berbagai pihak untuk membangun kembali kamar tidur. Dan rencana kita, karena lokasinya sudah sempit, maka kamar tidur ini kalau dibangun, kita harus bangun 2 lantai. Manfaatnya banyak. Kalau kita lihat sekarang tuh sebenarnya kita mengalami banyak kekurangan yang terjadi di SMP ini sekarang, sehubungan dengan ruangan-ruangan ya. Di dalam unit kamar tidur sendiri mesti termuat beberapa ruang lagi untuk kepentingan pendampingan pembinaan. Katakan ada kapela kecilnya, ada ruangan-ruangan untuk kreativitas siswanya. Itu yang kita sedang pikirkan begitu. Memang pasti akan menelan biaya besar, tetapi doa dan harapan kita itu bahwa dalam tahun-tahun berjalan ke depan rencana ini bisa terwujud dengan bantuan berbagai pihak. Nah, penggalangan dana ini yang kita pikir secara ke dalam, kita harus juga mengembangkan kekuatan-kekuatan kita. Pemanfaatan aset-aset produktif dari usaha-usaha produktif itu, aset-aset kita dimanfaatkan, kemudian kekuatan bersama orang tua wali menjadi kekuatan utama kita, kemudian bersama dengan lembaga-lembaga donatur sejauh bisa kita bangun jejaring kerjasama itu, baik swasta maupun pemerintah, dan juga bersama alumni yang selama ini tetap memberikan perhatian penuh untuk perjalanan lembaga pendidikan, baik perorangan maupun yang sudah terakomodir dalam wadah alumni seperti yang saat ini sedang bergerak cukup gencar giat, yaitu alumni Sejabodetabek. Kekuatan kita ya di seminari ini bersama dengan anak, dan anak bukan untuk menjadi pekerjanya, tapi menjadi orang yang dilatih supaya tahu, merasakan apa yang saya katakan tadi itu. Kalau ditanya siapa yang memiliki,
kita sendiri pasti tidak bisa mengatakan si A atau si B atau siapa. Ya semua kita, umat seluruhnya memiliki seminari ini, siapapun. Ya, termasuk di dalamnya adalah para alumni, juga donatur dan lain sebagainya memiliki seminari ini. Ya semoga ke depan rasa memiliki itu semakin bertumbuh, semakin besar, ya, untuk membuat seminari yang semakin besar dan kemuliaan Allah juga ikut semakin, atau Allah semakin dimuliakan di dalam karya manusia ini. Ya, kita hanya tahu bersyukur dan berterima kasih. Semoga proses ini berjalan lancar dan bagus, dan seterusnya ada satu kerjasama yang sangat indah di antara kita, antara seminari ini dan para donatur, para alumni. Ya. Kami juga, saya selalu katakan pada anak-anak, ingat, intensi doa kita adalah untuk juga ya semua orang yang berbuat baik bagi kita. Itu doa-doa para seminaris setiap hari. Kesan tua tidak berarti menjadi lembaga yang tidak berguna, tapi nampak antik, nampak rapi, bersih. Semua boleh dibilang selalu komennya rindu pulang lihat seminari, siap membantu seminari, siap untuk apa saja untuk seminari. Untuk saya itu sesuatu yang mengharukan. Untuk kita yang bekerja, kita rasa seluruh kelelahan kita itu hilang karena para alumni dengan segala cintanya dan perhatiannya untuk lembaga ini.